Halo teman-teman, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Aril. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis hak atas tanah. Simak videonya sampai tuntas ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering mendengar iklan, reklame yang menawarkan penjualan tanah maupun bangunan. Dalam berbagai spanduk tersebut ada tulisan keterangan seperti dijual tanah SHM. Tidak jarang juga kita menemukan istilah lain seperti HGU maupun HGB. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan SHM, HGB, dan juga HGU? Pada dasarnya SHM, HGU maupun HGB merupakan hak atas tanah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis hak atas tanah. Namun pertama-tama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan hak atas tanah. Urip Santoso dalam bukunya berjudul Hukum Agraria, Kajian Komprehensif, mendefinisikan hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Maksud dari menggunakan di sini adalah hak atas tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan atau kepentingan non-pertanian. Sedangkan mengambil manfaat artinya hak atas tanah tersebut digunakan bukan untuk mendirikan bangunan. Misalnya seperti untuk kepentingan lainnya seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan juga perkebunan. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, hak atas tanah dapat dibedakan menjadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan juga hak memungut hasil hutan. Perbedaan antara jenis-jenis hak atas tanah tersebut terletak pada fungsi atau pengaturannya, jangka waktu berlakunya, serta siapa yang dapat memiliki hak atas tanah tersebut. Yang pertama adalah hak milik. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa disingkat UUPA, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun-temurun berarti hak milik dapat berlangsung terus-menerus selama pemiliknya masih hidup, dan kalaupun pemiliknya meninggal, maka hak milik dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Kemudian terkuat berarti hak milik atas tanah lebih kuat apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan juga tidak mudah hapus. Kemudian terpenuh artinya hak milik memberikan wewenang kepada pemiliknya paling luas apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainnya. Dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainnya. Hak milik memberikan wewenang bagi pemegang hak tersebut untuk mendirikan bangunan maupun mengambil manfaat melalui kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, maupun perkebunan. Selain itu, hak milik juga dapat digunakan atau diusahakan oleh orang lain yang bukan pemegang hak milik tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 24 UUPA. Subjek hak milik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perseorangan serta badan hukum. Dalam hal perseorangan, hanya warga negara Indonesia atau WNI yang dapat mempunyai hak milik sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 UUPA. Berdasarkan pasal 1 PP nomor 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah bank-bank yang didirikan oleh negara, atau simpelnya kita bisa katakan bank negara, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Kemudian hak milik atas tanah merupakan satu-satunya hak atas tanah yang tidak memiliki batas waktu. Dengan demikian, hak milik atas tanah berlaku sepanjang pemegang hak tersebut memenuhi persyaratan sebagai subjek hak milik atas tanah. Yang kedua adalah hak guna usaha atau disingkat HGU. Berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara
dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Sejalan dengan definisi tersebut, HGU memberikan wewenang bagi pemegang hak tersebut untuk menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan HGU untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu, PP nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah menambahkan usaha perkebunan. Luas tanah hak guna usaha untuk perseorangan minimal adalah 5 hektar dan maksimal 25 hektar. Sementara itu, badan hukum minimal 5 hektar dan maksimal ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria junto pasal 5 PP nomor 40 tahun 1996. Subjek hukum hak guna usaha terdiri atas warga negara Indonesia serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, atau simpelnya kita bisa katakan Badan Hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria junto pasal 2 PP nomor 40 tahun 1996. Secara umum, HGU memiliki jangka waktu paling lama 35 tahun untuk pertama kalinya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 UU PA. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, HGU dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2 PP nomor 40 tahun 1996. Dalam perkembangannya, hak atas tanah yang diperjanjikan pada wilayah Ibu Kota Nusantara atau kita kenal IKN dalam bentuk HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun untuk siklus pertama. Kemudian untuk siklus kedua bisa diberikan kembali dalam jangka waktu 95 tahun lagi sebagaimana diatur dalam pasal 16A ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 UU IKN. Selanjutnya adalah hak guna bangunan atau biasa disingkat HGB. Berdasarkan pasal 35 ayat 1 UU PA, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Subjek HGB terdiri atas warga negara Indonesia serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, atau simpelnya kita sebut Badan Hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria junto pasal 19 PP nomor 40 tahun 1996. Jangka waktu berlakunya HGB dapat dibedakan berdasarkan asal tanahnya, yaitu HGB atas tanah negara, HGB atas tanah pengelolaan, dan HGB atas tanah hak milik. HGB atas tanah negara dan HGB atas tanah hak pengelolaan memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun untuk pertama kalinya, kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun paling lama dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 PP nomor 40 tahun 1996. Sementara itu, HGB atas tanah hak milik memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Namun, atas kesepakatan kedua belah pihak, hak guna bangunan atas tanah hak milik dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 PP nomor 40 tahun 1996. Secara khusus, hak atas tanah yang diperjanjikan pada wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam bentuk HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dalam jangka waktu 80 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 16A ayat 2 Undang-Undang IKN. Selanjutnya adalah hak pakai. Berdasarkan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam hal perjanjian dengan pemilik tanahnya secara langsung. Hak pakai tidak meliputi perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Dalam hak pakai, penggunaan tanah untuk segala sesuatu diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Menggunakan yang dimaksud di sini berarti hak pakai tersebut digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan memungut hasil berarti untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Subjek hak pakai yaitu warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria. Lebih lanjut, pasal 39 PP nomor 40 tahun 1996 menambahkan departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, serta perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional sebagai subjek hak pakai. Jangka waktu hak pakai tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jangka waktu hak pakai yang diatur dalam PP nomor 40 tahun 1996 dibedakan berdasarkan asal tanahnya, yaitu hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, dan hak pakai atas tanah hak milik. Hak pengelolaan yang di sini yang dimaksud adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Selanjutnya, berdasarkan pasal 10 ayat 1, hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah atau tanah wilayah yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, badan hukum milik negara atau badan hukum milik daerah, badan bank tanah, dan juga badan hukum yang dirujuk oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 PP nomor 18 tahun 2021. Sementara itu, hak pengelolaan yang berasal dari tanah wilayah ditetapkan bagi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 PP nomor 18 tahun 2021. Hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah pengelolaan memiliki jangka waktu paling lama 25 tahun untuk pertama kalinya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP nomor 40 tahun 1996. Sementara itu, hak pakai atas tanah hak milik memiliki jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Namun, atas kesepakatan antara kedua belah pihak, hak pakai atas tanah hak milik tersebut dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 PP nomor 40 tahun 1996. Khusus untuk hak atas tanah yang diperjanjikan pada wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam bentuk hak pakai diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 16A ayat 3 UU IKN. Yang kelima adalah hak sewa untuk bangunan. Berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Hak sewa untuk bangunan memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mendirikan bangunan di atas tanah hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa dan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Subjek hak sewa untuk bangunan yaitu warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Pokok Agraria. UU-PA juga tidak mengatur secara tegas mengenai jangka waktu hak sewa bangunan.
Dalam hal ini, jangka waktu tersebut diserahkan sepenuhnya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang terakhir adalah hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak yang dalam hukum adat menyangkut tanah. Subjek hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah warga negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan melaksanakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak serta-merta menjadikan pemegang hak tersebut sebagai pemilik atas tanah tersebut. Nah, demikian tadi nih teman-teman pembahasan mengenai jenis-jenis hak atas tanah. Semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih paham ya terkait dengan jenis-jenis hak atas tanah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!